kita ingin melanjutkan kali ini pada pembahasan wilayah baru, guys. Saya langsung saja 1, 2, 3, 4 of the 4. Di sini ada field atau lapangan, guys. Nah, ini masih ingat nggak kalian di aljabar belajar namanya aksioma lapangan? Nah, aksiomanya ada berapa? Ada 9, ya kan? Nah, masih ingat? Komutatif penjumlahan, asosiatif penjumlahan, ada identitas penjumlahan, ada invers penjumlahan. Kemudian komutatif perkalian, asosiatif perkalian, ada identitas perkalian. Kemudian perkalian tapi dia terhadap dikurang 0 ya. Nah, ada invers perkalian kalau dia tidak sama dengan 0 gitu. Dan dia distributif. Nah, jadinya totalnya 9. Nah, ini dia. Dan ini adalah perumumannya, guys. Nah, ini ya. Grup komutatif, jadi ini terhadap penjumlahan grup komutatif, dan ini dikurang E-nya terhadap perkalian grup komutatif dengan elemen identitas, dan dia distributif. Dan dia juga distributif kiri ya. Ini secara otomatis dia distributif kiri. Oke. Nah, dengan lapangan ini adalah struktur yang cukup lengkap, guys. Struktur yang sangat lengkap. Bahkan mungkin Mamang bisa bilang ini terlalu lengkap ya, walaupun tidak selengkap sistem bilangan real. Kita ingin lihat perbedaannya ya, walaupun ini lengkap, sangat banyak strukturnya, tapi apa yang masih tidak bisa dilakukan di sistem bilangan di sini dibanding dengan sistem bilangan real ya. Nah, ada beberapa, guys, masih ada beberapa. Nanti insya Allah akan kita explore apa itu, apa saja. Oke, dengan modal ini sebagai field, ternyata kita dapat mendefinisikan ini ya, pangkat n, A pangkat n. Kemudian kita bisa mendefinisikan juga 1 per A sama dengan A inverse gitu ya. Juga asalkan dia tidak sama dengan E. Kemudian A inverse N pangkat A negatif N, A pangkat negatif N itu didefinisikan sebagai A inverse pangkat N. Dan A per B itu sama dengan A dikali 1 per B. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada pembahasan penting. Kenapa kalian mungkin sering bertanya kenapa jadi 1 per 0 itu tak terdefinisi. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah perumumannya. Karena R itu adalah lapangan, maka ini R itu adalah kasus khusus daripada F. Dan ini sudah mencakup atau cukup sebagai bukti bahwa 1 per 0 itu tak terdefinisi. Mari kita perhatikan. Alasan mengapa 1 per E tidak terdefinisi. Perhatikan apa yang terjadi jika 1 per E dipaksakan untuk didefinisikan. Andaikan 1 per E sama anggota F, ya, artinya dia terdefinisi, maka ada 2 kemungkinan. Entah 1 per E sama dengan E, atau 1 per E tidak sama dengan E. Sekarang kita tinjau dulu, andaikan dia 1 per E sama dengan E. Ya, ingat definisi 1 per A sebelumnya, yaitu invers perkalian dari E. Artinya, E dikali 1 per E, dengan 1 per E dikali E harusnya sama dengan 1. Tapi masalahnya adalah di sisi lain E kali E itu sama dengan 1 per E kali E itu sama dengan E. Padahal di teorema sebelumnya 1 itu tidak sama dengan E. Nah, jadi dia kontradiksi. Bagaimana kalau dia tidak sama dengan E? Katakanlah dia sama dengan A yang tidak sama dengan E. Berarti ada A inverse anggota F. Karena dia tidak sama dengan E ya. Jadi ada A inverse anggota F. Sehingga A dikali A inverse, karena A tadi adalah 1 per E, berarti 1 per E dikali A inverse sama dengan E, yaitu E dikali A inverse. Kenapa? Karena ini berdasarkan definisi inverse, guys. Nah, padahal dia tidak sama dengan E. Akibatnya E tidak sama dengan E, itu kontradiksi juga ya. Jadi haruslah 1 per E itu tak terdefinisi. Nah, sebagai akibatnya E per E ini tidak mempunyai arti sama sekali, karena ini tidak terdefinisi sudah. Artinya, karena tidak ada maknanya, artinya tidak ada definisinya. Tidak ada definisinya, artinya tak terdefinisi. Nah, begitu, guys. Itu historisnya ya, kenapa jadi 1 per E itu tidak terdefinisi. Oke, kita punya teorema di sini. Diberikan F segitiga dot field dengan A, B anggota F. Jika AB sama dengan 0, maka A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0, atau B sama dengan 0. Nah, kemudian di sini teorema yang di aljabar masih banyak tetap terpakai, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, itu ya. Ini buktinya. Ya, kayak biasa ya. Kalian buktikan kayak biasa.
Nah, ini buktinya, bisa dilihat sendiri ya. Oke, sekarang kita punya teorema 1.5, teorema 10, kok 10 sih? 10 apa 11? 10 11 nih. Oh, 10 guys. Masih 10. 10 ya, 10 ya. Oh iya 10. Masih 10. Masih ada satu bab lagi berarti ya. Oke. Oh. Mana tadi? Oke. Mana tadi? Oh, ini nih. Ini sudah ya. Oke, diberikan F segitiga dot field atau lapangan dan A, B anggota F serta M anggota Z, maka masih berlaku ini ya. Jadi aturan pangkat ini ada beberapa masih berlaku gitu ya. Nah, kita ingin lihat nanti apakah akar juga berlaku juga ada. Ini pangkat berlaku, apakah akar juga ada. Nah, diberikan F field jika A tidak sama dengan E, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini bisa kalian lihat buktinya analog seperti di aljabar, di video Mamang di aljabar ya. Kemudian ini sama ya. Nah, yang ini juga ternyata masih bisa terpakai. Kemudian didefinisikan F segitiga dot field dengan A1 sampai AN didefinisikan jumlahan. Nah, notasi sigma ada juga guys ternyata di field. Ya, tapi ini lihat operasinya. Operasinya ini lebih umum jadinya. Bukan penjumlahan, tapi segitiga. Tergantung ini operasinya ya, didefinisikan apa. Dan perkalian juga ada nih, ya. Perkaliannya juga perkalian terhadap dot ya. Nah, gitu. Oke. Berdasarkan yang kita definisikan ternyata masih berlaku pergeseran ya sigma, dan ini linearitas ya masih berlaku juga. Oh, belum ya. Oke, linearitas juga berlaku ternyata guys. Kemudian ini juga dan A pangkat N ini. Oke, linearitas itu pasti berlaku juga gitu. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang. Ini mungkin sebagai tugas juga ini ya, sebagai latihan kalian. Ini harus dibuktikan juga. Mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.